Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Muda Azari Bisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden larang kementerian dan lembaga untuk membangun aplikasi digital baru. Hingga saat ini terdapat 27.000 aplikasi layanan publik yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Presiden Joko Widodo juga telah menugaskan masing-masing kementerian koordinator untuk mengaudit dan mengklarifikasi ratusan aplikasi yang tumpang tindih agar seluruh aplikasi bisa diintegrasikan dalam layanan digital pemerintah terpadu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta setiap kementerian lembaga untuk tidak membangun aplikasi digital baru karena sudah adanya sistem yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas setelah rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 12 Juni 2023. Imbauan tersebut juga diperkuat dengan telah ditandatanganinya Perpres nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional yang akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastructure. Sebagai bentuk tindak lanjut dalam konferensi persnya, Menpan RB juga menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan masing-masing kementerian koordinator untuk mengakomodasi audit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang tumpang tindih, agar seluruh aplikasi bisa diintegrasikan dalam layanan digital pemerintah yang terpadu. Hingga saat ini terdapat 27.000 aplikasi layanan publik yang nantinya akan diintegrasikan mencakup layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan sejumlah layanan lainnya. Anas juga menyampaikan dengan diterapkannya aplikasi layanan publik yang terintegrasi ini diharapkan mampu untuk mengakselerasi PDB per kapita di Indonesia ke depannya. Pak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru. Sekarang ini lebih dari 27.000 aplikasi, sehingga bayangkan rakyat akan susah untuk membuat akun satu-satu untuk mendapatkan pelayanan digital. Nah, dengan SPBE ini diinteroperabilitaskan. Dari segi kelembagaan, koordinasi strategi dan kebijakan telah dilaksanakan tim koordinasi SPBE dan Kemenko. Namun masih diperlukan adanya pengelolaan terpusat untuk implementasi teknis. Ini yang dibahas tadi oleh bersama Presiden. Kemudian perlu ditentukan bahwa hanya ada satu portal untuk seluruh layanan publik berbasiskan identitas digital. Nah, kemudian sistem utamanya Indonesia perlu fokus ke digital public infrastructure sebagai dasar di mana layanan lain akan dibangun. Jadi nanti terintegrasi di tempat itu. Dan ini butuh goodwill, dan arahan Bapak Presiden sangat jelas tadi ditarget sampai Oktober per Kemenko untuk segera mengintegrasikan layanan kementerian di bawah Kemenko. Pemirsa, Kemenpan RB menetapkan rencana penetapan formasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang akan dibuka pada September 2023. Rekrutmen aparatur sipil negara tahun 2023 direncanakan berjumlah 1.030.751 formasi untuk tenaga pendidik serta tenaga kesehatan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tengah memantapkan rencana penetapan formasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang akan dibuka pada bulan September 2023. Menpan RB dalam keterangan tertulis menyatakan dirinya baru saja melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai rencana rekrutmen aparatur sipil negara tahun 2023 yang untuk sementara berjumlah total 1.030.751 orang yang terdiri dari CASN dan P3K. Menurut Azwar, dalam rekrutmen tersebut pihaknya akan berusaha menyelesaikan perekrutan tenaga non-ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan kuota sebesar 80%, sekaligus mengambil kalangan lulusan baru atau fresh graduate dengan kuota 20% terutama yang talenta digital. Menpan RB juga menjabarkan total kebutuhan nasional ASN tahun 2023 sebanyak 1.030.751 orang dengan rincian sebagai berikut. Adapun pengadaan CASN 2023 mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan peluncuran satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 yang akan dilakukan bulan Juni tahun ini. Pelaksana tugas Menkominfo Mahfud MD mengatakan peluncuran dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur digital di pusat-pusat layanan publik di seluruh Indonesia. Pemerintah akan meluncurkan satelit Republik Indonesia atau dikenal sebagai Satria 1 untuk pemerataan pembangunan dan menginklusikan masyarakat dalam ekonomi digital. Proyek satelit yang akan diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menuntaskan kekurangan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa peluncuran Satria 1 memakai skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dengan Kominfo berperan sebagai penanggung jawab proyek melalui layanan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menegaskan bahwa infrastruktur satelit Satria 1 tidak ada hubungannya dengan menara BTS 4G. Sebab keduanya merupakan proyek yang berbeda dan masing-masing proyek tengah berjalan sebagaimana mestinya. Teknologi satelit memungkinkan akselerasi penyediaan internet di desa-desa yang tidak dapat dijangkau oleh teknologi fiber optik dalam 10 tahun ke depan. Akses internet yang disediakan oleh Satria 1 ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di lokasi layanan publik yang belum memiliki akses atau mengalami kualitas internet yang belum memadai. Prioritas utama penerima akses internet melalui satelit ini meliputi berbagai sektor, seperti pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk kebutuhan administrasi keamanan yang dapat diandalkan, serta sektor publik lainnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara 3 Adi Rahman Adiwoso mengatakan, dari peluncuran sampai di tempat orbit pada November 2023, pihaknya akan mengetes seluruh sistem satelitnya terlebih dahulu sehingga dapat dimanfaatkan pada akhir Desember 2023. Adapun pembangunan stasiun bumi atau ground segment ini juga nantinya akan ditempatkan di 11 lokasi, yakni Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Satelit itu biasanya dan normatifnya dan segala macam itu mempunyai namanya guaranteed lifetime 15 tahun oleh pabrikan. Karena semua peralatan itu sudah dites sampai dengan 15 tahun. Tetapi pengalaman kita semua bahwa satelit itu bisa hidup lebih dari 20 tahun. Tapi tidak digaransi lagi setelah 15 tahun. Jadi setelah ini, karena ini adalah KPBU, satelit dan seluruh sistemnya akan kita serahkan kepada pemerintah pada tahun ke-15 dan pemerintah bisa mengoperasikannya selama itu masih bisa dioperasikan lebih banyak daripada 15 tahun tanpa adanya kompensasi lagi kepada KPBU. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berkolaborasi dengan Satgasus Polri Cegah Korupsi. Melalui kerjasama itu, Kemenpora dan Polri akan lakukan kegiatan pendampingan anti korupsi, mulai dari edukasi anti korupsi, perbaikan tata kelola yang dimulai dari kegiatan deteksi, aksi, hingga monitoring. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima audiensi Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Pencegahan Korupsi Polri untuk pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas integritas tata kelola di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk terus memperkuat pencegahan korupsi, Menpora Dito membuka diri terhadap masukan dan kerjasama Satgasus Pencegahan Korupsi Polri. Dalam kunjungannya ke kantor Kemenpora, Wakil Ketua Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan mengatakan, kegiatan pendampingan anti korupsi penting untuk dilakukan semua instansi termasuk Kemenpora. Serta beberapa hal disampaikan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri kepada Menpora terkait apa saja yang akan dilakukan oleh Satgasus dalam upaya mencegah korupsi, mulai edukasi anti korupsi, perbaikan tata kelola yang dimulai dari kegiatan deteksi, aksi, dan monitoring. Tentunya kami mendukung semua kementerian lembaga untuk kegiatan anti korupsi dan tentunya pencegahan korupsi itu harus dilakukan di semua tempat ya.
Dalam hal ini tentunya di Kementerian Kemenpora juga kami tentunya mendukung kegiatan anti korupsi, perbaikan sistem, dan lain-lain. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo optimis bahwa langkah ini dapat membawa Kemenpora untuk menuju sistem pengelolaan transparan dan efisien. Kedepannya dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan lanjutan antara Kemenpora dengan Satgas Pencegahan Korupsi Polri terkait langkah konkret peningkatan kualitas tata kelola Kemenpora. Ini tadi kita sudah banyak diskusi, brainstorm, ya semoga nanti adanya kolaborasi dan juga pendampingan ini memastikan bahwa ke depan pengelolaan anggaran di Kemenpora ini good governance-nya tinggi. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.